Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi ya dengan Bu Eti. Hari ini kita akan belajar tentang klasifikasi makhluk hidup. Hal yang perlu kalian ketahui, ini adalah ciri-ciri makhluk hidup. Apa saja ya ciri-ciri makhluk hidup? Yang pertama, bernafas, menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Yang kedua, memerlukan nutrisi. Yang ketiga, bergerak. Yang keempat, tumbuh dan berkembang. Jadi kalian dulu itu bayi, ukurannya tingginya mungkin hanya 50 cm, kemudian beratnya hanya 8 kilo, tapi sekarang kalian sudah tumbuh, tingginya berubah menjadi 150 cm atau bahkan lebih, dan beratnya menjadi 40 kilo atau bahkan lebih. Yang kelima adalah berkembang biak, jadi menghasilkan keturunan. Yang keenam, iritabilitas atau peka terhadap rangsang. Contohnya ini, daun putri malu. Dan putri malu kalau kita sentuh, nah nanti daunnya akan menguncup. Yang ketujuh, beradaptasi atau mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Yang kedelapan, mengeluarkan zat sisa atau ekskresi berupa karbon dioksida, keringat, urin. Nah, jadi kalau tidak memiliki ciri-ciri ini, maka tidak dikatakan sebagai makhluk hidup ya. Selanjutnya, ilmu yang mempelajari klasifikasi makhluk hidup itu disebut taksonomi. Nah, tujuan dari klasifikasi makhluk hidup itu adalah untuk mempermudah mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Takson itu ada dua jenis ya anak-anak, yaitu takson hewan dan takson tumbuhan. Nah, untuk mempermudah menghafalnya, maka Bu Eti punya singkatan. Untuk takson hewan, kita singkat sebagai King Vilas, orang paling ganteng sedunia. King itu kingdom, Vilas filum kelas, orang ordo, paling family, ganteng genus, sedunia spesies. Sedangkan untuk takson tumbuhan kita singkat King Diles, orang paling ganteng sedunia. Nah, jadi bedanya Vilas dan Diles, bedanya adalah filum dan divisi. Kalau hewan dia itu filum, kalau tumbuhan dia divisi. Paham ya? Selanjutnya, anak-anak, di dunia ini makhluk hidup dibedakan menjadi 5 kingdom, yaitu Monera, Protista, Fungi atau jamur, Animalia atau hewan, dan Plantae atau tumbuhan. Nah, Monera itu apa? Monera adalah makhluk hidup bersel satu atau uniseluler dan belum memiliki membran inti sel. Jadi dia masih prokariotik. Nah, Monera itu dia terdiri dari bakteri, kemudian juga ganggang. Nah, contoh spesies dari Monera ini adalah Escherichia coli atau disingkat E. coli. E. coli itu dia bermanfaat bagi tubuh kita. Dia terletak di usus besar, fungsinya untuk mempermudah pembusukan feses. Yang kedua, Lactobacillus bulgaris dan Streptococcus lactis. Dia berperan dalam pembuatan keju. Yang ketiga, Anabaina azolla, dan yang keempat, Salmonella typhi. Nah, Salmonella typhi ini dia adalah bakteri yang menyebabkan penyakit tifus. Selanjutnya, Protista. Nah, anak-anak, Protista itu dia terdiri dari makhluk hidup uniseluler dan multiseluler.
ada yang uniseluler, ada yang multiseluler. Dan protista itu dia sudah memiliki membran inti atau eukariot. Nah, protista ada 3 jenis, yaitu protista mirip tumbuhan, mirip hewan, dan mirip fungi atau jamur. Selanjutnya, fungi atau jamur. Nah, fungi itu tidak dapat membuat makanan sendiri atau heterofit, sehingga ada yang tergolong parasit, ada juga yang tergolong saprofit. Parasit itu maksudnya apa? Fungi jenis parasit berarti dia menempel pada makhluk hidup lain sebagai inang. Dia mengambil makanan dari inangnya dan menyebabkan inang itu rugi atau bahkan mati. Sedangkan fungi jenis saprofit dia hidup mengambil makanan nutrisi dari makhluk hidup yang sudah mati. Nah, fungi itu sudah memiliki inti sel, dinding sel, namun dia tidak memiliki klorofil, sehingga fungi dia tidak bisa membuat makanan sendiri tadi ya. Yang selanjutnya, animalia merupakan makhluk hidup multiseluler, bersel banyak. Eukariotik sudah memiliki membran inti sel, kemudian dia tidak bisa menghasilkan makanan sendiri atau heterotrof. Di dalam ekosistem animalia, dia sebagai konsumen ya, karena dia tidak bisa membuat makanan sendiri. Selanjutnya, plantae atau tumbuhan, dia merupakan makhluk hidup multiseluler, eukariotik, memiliki klorofil sehingga tumbuhan bisa membuat makanan sendiri atau autotrof. Dalam ekosistem, tumbuhan sebagai produsen ya. Nah, berikut ini adalah contoh tabel tingkatan takson. Yang pertama kita lihat di sini, takson pada hewan. Nama organismenya ada harimau dan kucing. Kingdomnya sama, filumnya sama, subfilumnya sama, kelasnya sama, ordonya sama, karnivora pemakan daging, family-nya sama, namun genusnya berbeda. Harimau dia masuk genus Panthera, sedangkan kucing dia masuk genus Felis. Sehingga harimau dalam nama ilmiah mempunyai nama Panthera tigris. Sedangkan kucing nama ilmiahnya adalah Felis catus. Selanjutnya, pada tumbuhan, di sini ada jagung, tomat, dan mawar. Kingdomnya sama, divisinya sama, kelasnya sudah mulai berbeda. Jagung berbeda dengan tomat dan mawar. Kemudian ordo sampai nama spesiesnya juga sudah berbeda. Jagung punya nama ilmiah Zimais, sedangkan tomat Solaum lycopersicum dan mawar Rosa multiflora. Nah, dalam penamaan ilmiah, kalian perhatikan, walaupun dia itu terdiri dari 2 kata atau lebih, maka huruf kapital itu hanya pada awal kata saja. Dan penamaan ilmiah ini ditulis miring atau di garis bawah jika tidak ditulis miring. Seperti itu ya anak-anak. Kingdom tumbuhan. Sekarang kita ke kingdom tumbuhan. Nah, kingdom tumbuhan itu terbagi menjadi 3 divisi. Apa saja? Yang pertama adalah lumut atau Bryophyta. Lumut itu terbagi menjadi 2 kelas. Yang pertama adalah kelas lumut hati atau Hepaticeae. Yang kedua, kelas lumut daun atau Musci. Nah, contoh spesies dari lumut hati itu adalah Riccia fluitans. Ini gambarnya, biasanya dimanfaatkan di akuarium ya, karena
bagus si Riccia fluitans itu. Nah, Riccia fluitans dia merupakan genus Riciocarpos, family-nya Ricioceae, dan ordonya dia masuk pada ordo lumut tanduk atau Marsantiales. Yang kedua, divisi kedua adalah paku-pakuan atau Pteridophyta. Contohnya ini dia. Gambarnya ini ya. Yang ketiga, divisi ketiga, tumbuhan berbiji atau Spermatophyta. Nah, Spermatophyta ini ada dua kelas. Kelas yang pertama adalah Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup. Contohnya adalah mangga. Kenapa dikatakan tumbuhan berbiji tertutup? Karena bijinya itu dibungkus oleh daging buah. Yang kedua, kelas Gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka. Jadi, bijinya tidak dibungkus oleh daging buah. Apa saja? Ada Pakis haji, ada melinjo, ada pinus. Nah, yang terakhir, kingdom hewan. Kingdom hewan terbagi menjadi dua subfilum. Apa saja? Yang pertama, Vertebrata, bertulang belakang, dan Avertebrata, tidak bertulang belakang. Hewan bertulang belakang ini ada beberapa kelas. Kelas yang pertama adalah Pisces atau ikan, contohnya adalah ikan hiu. Contoh spesiesnya ya, ini ada ikan hiu, ikan pari, ikan emas, lele. Kelas yang kedua, amfibi, contoh spesiesnya adalah katak, kemudian salamander. Yang ketiga, kelas yang ketiga, reptilia, hewan reptil, contoh spesiesnya kadal, buaya, ular. Yang keempat, kelas keempat adalah aves atau burung, contoh spesiesnya burung elang, burung dara, burung merak. Yang kelima, kelas mamalia, contoh spesiesnya ada monyet, harimau, singa, lumba-lumba, ikan paus, dan kanguru. Sedangkan pada Avertebrata ini ada 8 kelas. Yang pertama ada Porifera, hewan berpori. Yang kedua, Coelentorata, hewan berongga, contohnya adalah ubur-ubur. Yang ketiga, Platyhelminthes atau cacing pipih, contoh spesiesnya adalah cacing planaria. Yang keempat, Nemathelminthes atau cacing gilik, contohnya cacing kremi. Tahu nggak cacing kremi? Cacing kremi itu biasanya ada di dalam tubuh ya. Jadi orang yang mungkin kurus, kurang gizi seperti kurang gizi itu disebabkan oleh cacing kremi bisa. Dan cacing kremi ini dia akan keluar di anus kayak gitu anak-anak. Bisa keluar di anus, bisa muncul keluar dari anus. Yang kelima, Annelida atau cacing gelang. Contoh spesiesnya adalah cacing tanah. Nah, kalau kalian amati cacing tanah itu dia punya semacam kalung. Dikatakan semacam kalung karena ada warna melingkar seperti pada bagian leher, walaupun itu bukan leher, yang warnanya itu berbeda dari keseluruhan tubuh si cacing tanah itu. Makanya dia disebut sebagai cacing gelang, masuknya kelas cacing gelang. Yang keenam, Molluska atau hewan bertubuh lunak, contoh spesiesnya adalah gurita, cumi-cumi, sotong. Yang ketujuh, Echinodermata, hewan berkulit duri, contohnya adalah bintang laut, bedak laut, teripang. Dan yang terakhir adalah Arthropoda atau hewan berbuku-buku, contoh spesiesnya laba-laba, kepiting, udang, dan kaki seribu atau luling. Nah, sekian tadi ya anak-anak. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.